Kita permisi, saya bantu ya Bun, ya tarik di sini. Nah, ya tarik di sini atau kalau tidak pakai tarik ini ya, tapi permisi. Nah, punya apa ini loh? Punggungnya lurus. Nah, tidak terlalu condong. Oh, saya tidak tahan. Saya tidak tahan dengan usia kecil. Saya tidak tahan lurus seperti ini. Maka lutut ini boleh ditekuk. Nah, jalan turun, tapi ditekuk, tapi ini tetap gini. Ya, adu muka itu dengan posisi nih, krunya ada di sini. Tangannya menopang mendorong di matras. Oke. Pelan-pelan lututnya diturunkan. Kembali ke table. Oke, yang prenatal satu tangga. Coba, krunya. Nah, dorong dulu tubuhnya ke depan. Terus ini ketiaknya, ketiak siapa sih namanya? Siku itu dicepit kayak kita cepit. Nah, terus condong tubuhnya ke depan. Jadi ini lihat, sikunya itu cepit gini. Kayak kita tuh nyepit di ketiak, terus condong. Karena ini untuk melatih kekuatan ototnya yang di lengan. Nah, gitu ya. Jadi ini kita nyepit, kayak nyepit ketiaknya kita cepit. Jadi bukan gini, tapi cepit. Apalagi yang ini ya, yang apa namanya krunya sulit. Yang lainnya lakukan secara coba yuk yang virabada virabada berdiri berdiri kaki kanannya ke depan kaki kanan ke depan. Nah, ini berada di top matras dulu, berada di tengah sini. Kemudian kalau virabada satu, maka kakinya ke sini ke sini. Ini kalau ditarik ini geser ke sini. Yang belakang geser, awas geser. Nah, kalau ya, langsung yuk, kedua tangannya naik ke atas. Kalau tidak tahan, nah, kan ada tarikan gitu ya. Ini sudutnya 4, 5 dan tadi yang belakang. Nah, ini boleh sedikit jinjit belakang. Nah, untuk membentuk agar sana kuat. Kembali posisinya. Virabada dua ke arah sini sampai sini. Nah, sini 90 derajat, sini juga sama 90 derajat ke depan. Nah, itu tapi separuh samping. Nah, tempat lututnya yang kanan ditekuk. Tuh, lutut. Iya. Nah, ini tubuh tetap lurus menoleh ke arah sisi. Nah, itu perlu gitu ya. Tiga, dua, satu. Nah, oke ya. Kita menjawab tadi pertanyaan kapan sih mulai boleh boleh yoganya, gitu ya. Yoga itu, yoga itu, yoga itu boleh mulai trimester satu. Juga boleh mulai trimester satu. Nah, kita harus tahu, ya. Kita harus tahu apa yang nanti kita pilih. Kita pilih gerakannya. Yaitu pada waktu trimester satu kita keluhan kayak ibu hamil itu adalah masih ada rasa mual dan kemudian itu berarti kita melakukan gerakannya berhubungan dengan mengurangi keluhan mual dan muntah. Ini berarti berhubungan dengan saluran pencernaan, berhubungan dengan peredaran darah. Nah, berarti karena hormon estrogen progesteronnya tinggi, keluhannya mual muntah, maka kita gunakan yang pertama, yaitu kalau namanya centering sama ya. Tapi aku masih positifnya kalau dia mual dan
semua bisa kita terima. Apa itu contoh ya, contoh. Baru apa tuh bisa nih kalau hasta, kemudian tangannya ditarik, kemudian kalau dibalik seperti ini tangannya ke arah atas ini, namanya adalah badan kombinasi. Stretching itu sudah diolah ke sini, sudah stretching, ke sini stretching, ke belakang stretching, ya. Terus kita mau stretching di bagian leher, tangannya letakkan di belakang, berbagai macam, dorong ke kepala, sikunya nutup, tundukkan. Ini rasakan, ada tarikan di leher, tulang belikatnya membuka, tulang belakangnya ada stretching. Inhale lagi, exhale, inhale, exhale. Ini sekaligus mengurangi keluhan di lehernya yang kaku, bahunya yang kaku, keluhan pusing. Itu bisa diajarkan dengan pemanasan seperti ini. Oke, turun ke bahu, bahu putar aja. Ya, kayak senam biasa ya. Itu juga pemanasan. Terus bu, yang bebas, tangannya yang kaku, gerakan. Ibu jarinya genggam, lepas. Gerak, 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 genggam, lepas. Gerak, gerak, genggam, putar, putar, putar. Kalau carpal tunnel syndrome, jadi ada CTS-nya, keluhannya karena ibu ambil potensi sejati. Maka arahkan tangannya ke belakang. Ke belakang. Ganti sisi. Nah, nah, terus masih merelakan, ibu jarinya arahkan ke bawah. Kemudian dikain, terus ditarik ke arah jari. Terus dikeluarkan, lakukan semampunya. Ya, kembali, ganti sisi, tarik ke arahnya, keluar. Masih stretching, tangannya ke atas, silangkan. Ini Garuda Sama, posisi tangan Garuda Sama. Angkat, 3, 2, 1, kembali, garis, tarik, Garuda Sama, 3, 2, itu sudah macam-macam lakukan banding. Ya, semester 1, maka lakukan jadi orang itu cepat. Keluarga sama. Nah, warning up. Warning up sudah, kemudian side line. Nah, itu berarti untuk tadi, karena berhubungan dengan ketenangan, boleh dong tarik nafas, boleh condongan tubuhnya ke depan. Karena perutnya belum begitu besar. Nah, ini mengurangi keluhan yang berhubungan dengan pencernaan. Tarik. Ya, jadi bisa suasana forward, headband, bisa piparita malam tadi, karena kurangi muntah juga, kemarin kakinya di atas. Kemudian apapun untuk di payudara payudara mulai bengkak gitu ya. Oh ini payudara ini bisa kalau bahasa itu begini tadi ini itu ya sudah sekaligus untuk mengurangi keluhan payudara ya. Kemudian kencing itu pusing. Maka apa? Dilakukan kegel, latihan kegel. Jadi kegel itu bukan hanya untuk melatih kekuatan dasar lambungnya, juga untuk itu tadi biar mengatasi geser kencing. Sekaligus nantinya untuk mencegah pada waktu sudah postpartum, karena kan ada tekanan bagian bawah janin diinfeksi oleh ya, sehingga sering terjadi pengempang. Nah, akhirnya postpartum ada yang kesulitan. Nah, kalau terus latihan kegel, kegel itu bukan hanya dengan posisi malasana,
Lu kita duduk kayak gini aja sudah bisa loh kayak gitu ya. Berdiri juga bisa. Nah, kemudian gentle open chest. Masalah tadi gentle namanya buka tadi segala macam yang buka gentle. Nah, itu adalah posisi untuk mengurangi kebutuhan payudara. Kemudian apalagi supta bada tadi yang dipraktekkan saya praktekkan sama Mbak Noni tadi ya, berbaring dengan supta bada. Terus saya playing yang sudah tadi dipraktekkan oleh Mbak Naila, yoga nidra relaksasi hipnobertingnya, afirmasinya sudah saya sebutkan. Jadi tujuan dari itu adalah untuk mengurangi ketemuan. Jadi ini pose-pose yang bisa dibagi pranayama namanya berarti si tali dan si tali. Warning up tadi, warning up itu tidak dengan sesuatu berarti sama. Bisa semua yang berhubungan dengan pencernaan. Ini bisa dilakukan. Trimester 2. Trimester 2 sudah mulai dia makannya sudah nyaman. Tetapi gantian keluhannya di ligamennya. Dari ligamen. Karena sudah mulai kan. Puternya semakin membesar. Sehingga semakin tegang. Sudah mulai nih keluhan di punggung bagian bawahnya. Maka apa yang harus dilakukan? Harus membuat kesadaran. Karena hubungan dengan ligamen. Maka lakukan blooming and balancing. Di antaranya apa? Posisi duduk ada, posisi jongkok di blooming and balancing. Nah, ini udah tinggal latihan ya. Nanti tanya kan juga ada. Iya ada. Nah, kemudian kan punggung. Itu harus pasangnya posisi seperti ini. Oke, kemudian ketidaknyamanan sepanjang tulang belakang, gentle camel pose atau Ustrana sana tadi loh, yang kita gini terus ke belakang tadi. Karena bend. Nah, yang kakinya satu belah. Terus ada nyeri di sebelah kanan. Ini sudah harus menguatkan otot panggulnya. Berarti bisa dengan posisi berdiri, tadasana, utkata sana, yang chair pose. Utkata sana itu chair pose. Dan pelvic tilt. Nah, nanti sebenarnya kita akan praktek untuk pelvic rockingnya. Ya, saya sebut ya teori ini ya. Biar masih kita bisa praktek. Ini pose-pose. Ya, ini macam-macam pose yang bisa digunakan untuk trimester 2. Nah, pose trimester 1 tadi boleh tidak? Oh, jadi sudah campuran. Gitu. Karena tujuannya sudah apa namanya untuk menguatkan otot punggung sampai dengan kaki panggulnya. Trimester 3 berarti sudah untuk persiapan persalinan. Maaf saya sebentar tadi ya. Berarti tujuan otot kaki, pinggang dan juga itu persiapan persalinan. Di sana kan kalau di kalau ini berarti sekarang sudah mulai ada galung gitu ya, apalagi masuk di 9 bulan karena hormon prostaglandin itu mulai naik, maka akan membuat mood swing. Mood swing itu rasa cemas, tiba-tiba pengen marah tanpa sebab, ingin lebih diperhatikan. Kenapa? Karena dia adalah rasa sebenarnya takut juga untuk menghadapi persalinan, ada kecemasan.
Nah, jadi disarankan untuk selalu setiap hari latihan nafas dan juga melakukan yoga. Kemudian ini sudah harus meriliskan sepuasnya, sudah harus ya full breathingnya, latihan nafasnya sudah harus tadi semua yang kita latihan itu sudah diajarkan. Kemudian karena sepuasnya sudah mulai tegang, kaku, maka apa yang bisa dilakukan? Yang namanya low lux squash itu adalah Virabhadra, terus Anjaneyasana, itu adalah untuk meriliskan sepuasnya gitu, kakinya ke belakang. Kemudian selanjutnya adalah ini sudah waktunya untuk optimalisasi. Jadi kepalanya biar sudah posisi ke bawah. Ingat, optimalisasi adalah mulai 34 minggu. Kalau susah, langsung kita treatment. Setiap hari harus dilakukan. Ya, nanti kita akan. Oke, kemudian karena ini sudah mempersiapkan pesanan, jadi semua pusat pembuka panggul harus diperbanyak. Kemudian relaksasi dan sebagainya. Yakinkan kalau pesanan. Oke, jadi ini macam-macam posisi membuka panggul. Semua pose sudah boleh dilakukan. Kecuali tadi yang masih susah, maka pada waktu kelasnya bareng, maka posisi susah dilakukan. Oh iya, tadi sudah saya sebut. Waktu malasana, maka pasien yang susah, pasien kita yang susah, maka dia posisinya adalah bisa dalam posisi chair pose, bisa viparita balasana, kayak gitu. Tapi kalau yang adu muka yang saya suruh itu capek ya. Kaki sama kakinya biasanya capek. Kalau itu kalau sepanjang kita melakukan malasana, jadi disuruh adu muka mungkin ini. Maka ambil yang posisi di parata bala. Nah, oke. Sekarang keluhannya, ini perkeluhan. Bu, ini loh Bu, di sebelah sini pasti gitu. Bu, yang sini itu loh Bu, itu rasa nyeri dari selatan sampai sini. Ini nyeri. Nah, ingat tadi ukuran kasus semakin tinggi ada sapu iliaka joint pain, jadi nyeri di bagian panggulnya. Kemudian juga ada luka di nih sciatica. Nah, ini di cornis. Nah, kan Anda nih ya sana ya nah, kuatkan otot sisi utama sama. Boleh dengan bantuan child, yaitu bantuan kursi. Kalau tulang kemaluannya nyeri, maka semua posisi open hip, jadi membuka panggul, dikurangi karena biar kuat dulu. Nah, jadi posisi Baddha-Konasana, Upavista, kemudian Pageant, yang adu muka virasana. Adu muka virasana itu bedanya apa dengan Celpos? Kakinya lebih keluar. Jadi virasana, kakinya yang keluar tadi kemudian longsor itu dihindari dulu karena itu juga membuka ya gimana ya Bun, keluhan tulang kemaluan nyeri maka semua pose menggunakan otot panggul, hindari dulu yang membuka panggul karena akan semakin nyeri. Nah, sekarang ini susah. Nah, tadi dokter Sada. Nah, ini posisi susah ya, berbagai macam posisi susah. Nanti saya akan tambahkan. Jadi teman-teman sudah bisa siapkan untuk apa namanya corporate learning, kursinya dijajarkan 3, 4 yang bukan. Nah, jadi boleh situ belum monggo lah
mau diangkat kursi. Ya. Jadi berbagai macam pose untuk yoga yang sungsang. Yang pertama, ini adalah papi pose. Kalau pada umumnya suruh sujud, dadanya tanpa di mata, itu namanya papi pose. Biasanya sampai tampak ya, sampai tampak biasanya. Uterusnya jadi bisa dengan puppy pose, bisa dengan chair pose, bisa dengan tadi Viparita Balasana, bisa dengan ado muka. Dan ini bisa tadi break pose. Break pose ini bisa diganti dengan blok, bisa diganti dengan tumpukan kain, bisa dengan papan, bisa di tangga, dan ini bisa di sofa. Makanya saya siapkan. Ini nanti melakukan yang ini adalah namanya forward learning inversion. Setengah handstand. Nanti kita praktekkan. Kita ini dulu aja dulu ya. Nah, ini sebenarnya ini TikTok saya ada. Di TikTok saya ada. Di TikTok saya ini selebgram kudus. Ini program BBAC. Anak pertama saya. Anak kedua lahir normal. Loh, setelah dia menjalani persalinan yang nyaman dengan normal, mengikuti kelas saya, ambil lagi ketiga, lahir normal. Dan dia benar-benar merasakan nyaman, dia di sosial medianya langsung bukti banyak yang ngejar. Kalau saya ikut kayak gitu, itu untungnya kalau dapat selebgram yang followernya ribuan, ratusan ribu. Jadi selebgram, tapi ini dari tetapi nanti cari di TikTok saya sendiri ya. Nah, ini memberikan dukungan pada ligamen putih sakra dan ligamen anvis. Ya, anvis treatment ini hanya 30 detik, jadi hanya 3 kali nafas. Meskipun kuat, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena seluruh peredaran darah masuk ke otak. Nah, dan ini bisa diulang. Nah, ini bisa kalau nanti sudah masuk di 30 minggu, suruh lakukan setiap hari. Target kita adalah 34 minggu, itu sudah optimal. Kalau kita menemukan, oh 27, enggak apa-apa, treatment aja. Padahal itu data itu 30 minggu, harus disarankan setiap hari. Nah, tapi ada yang tidak boleh. Kalau dia keluhannya sering, kayaknya sakit mah, pada hamil sudah sering masih keluhnya mual, itu tidak boleh dilakukan. Ada glaukoma. Glaukoma itu bukan min atau bukan plus atau ini ya, silinder ya, tetapi ada selaput yang menutupi di itu. Ya. Tensi rendah juga tidak boleh. Kenapa? Ini yang pusing. Akan tetap harus dengan ini karena itu di tempat juga saya sudah saya siapkan. Ya, ini tadi yang saya cerita dengan ekspektasi di luar biasa di spot foto bagus, ternyata ada yang tidak. Di saat kelas saya penuh, kurang kalau seandainya itu ini masih bisa untuk berapa orang gitu. Karena tidak ada yang menginjak. Kenapa? Akhirnya pada selfie di sini, pada posting kayak gitu, gitu ya. Kedua juga di mana? Nah, itu promosi oleh klien kita. Sebenarnya kalau klien kita kuat, maka dia akan mengajak satu. Saat klien kita tidak kuat, maka dia akan menyebarkan 10 atau bahkan ratusan. Makanya kita kuncinya pada waktu melayani, kita memang harus benar-benar memberikan kepuasan pada dia. Karena jasa, kita itu jasa. Jangan sampai merasa bahwa kamu butuh aku. No, kita saling membuat. Kuncinya ada di. Nah,
Oke. Nah, ini side lining. Ini masalahnya tidak bisa. Biasanya saya tipelkan ini, tapi ini sudah pasti tidak bisa. Biasanya kan apa? Dari base itu di post biasanya. Terlalu banyak. Nah, ini side lining. Nanti kita akan praktekkan. Nah, side lining ini bukan hanya untuk tentara spontan memutar dari sungsang atau lintang, itu bukan. Bahkan ini bermanfaat untuk mempercepat proses persalinan. Kalau persalinannya macet, maka lepaskan karena tadi kuasnya, ligamennya. Atau patut tak maju, maka disuruh posisi. Kemudian, kalau keluhannya bayinya posterior atau cubit atau miring, nah ini juga bisa. Ada nyeri yang sangat di setiap tingkat, itu juga bisa. Nah, ini lakukan paling tidak 2 kali seminggu pada persalinan kalau kasusnya macet. Ya. Oke, ini tambahan tadi posisi untuk memutar, yaitu bermain center. Nanti saya jelaskan. Kemudian ini bukan versi luar ya, karena versi luar sudah tidak boleh. Versi luar hanya boleh dilakukan di meja operasi. Nah, ini adalah sentuhan, nanti afirmasi. Ini dengan teknik muksa BR67. Tapi hati-hati, BR7 ini sekaligus untuk induksi alam. Ingat, tadi bagi posisi sungsang, kita usahakan optimal, mulai maksimal bisa sampai 34 minggu. Gitu ya. Meskipun kemarin pasien saya 35 datang teman saya, kemudian saya treatment, di usia kami 37 minggu, padahal itu anak pertama, muter. Karena semua kembali lagi ke atas, gitu ya. Nah, jadi kalau ini ketemu 7 bulan kita treatment, udah nggak apa-apa dengan moksa aja. Nah, ini bisa menimbulkan gaji itu tidak suka dengan dingin. Maka bagian fundus yang kalau posisi sungsang dikompres pakai dingin. Bagian simfisis kubisnya dikompres pakai air hangat, itu bersamaan. Maka dia akan mencari tempat yang hangat. Stimulasi musik. Makanya kalau mendengar untuk brain booster itu dimulai usia kehamilan 20 minggu. Dimulai jam 20 sampai jam 22. Diputarkan dengan musik klasik, musik Mozart. Nah, headphone-nya jangan ditambahkan di fundus, tapi berada di tepi atas simfis. Karena kalau diletakkan di fundus, dia akan telinga, ingat, telinga bayi sudah berfungsi dengan baik, dia akan mendengarkan, maka dia akan mencari atas suara. Kalau ditempelkan di fundus, maka dia akan bunter-bunter pindah tempatnya ke fundus. Makanya brain booster harus di tepi atas simfis. Nah, kemudian juga bisa dengan kompres ini bisa dengan manual, dengan apa namanya baby set dan sebagainya, atau dengan essential oil. Kalau AIDS itu kan apakah ada alergi? Kalau yang mix itu kan anget gitu ya. Kalau langsung menjadi alergi, nah, atau ini terapi dengan minum yang manis, hati-hati. Kalau pasien kita ternyata ada diabetes. Nah, ini adalah sequence blooming and balancing untuk terapi sungsang. Nah, lakukan secara memutar. Table pose, kemudian adon muka, utara sana, balik ke adon muka lagi, table pose pigeon, table pose, chair pose. Itu bisa, kenapa? Untuk merilekskan tadi squashnya, ligamennya. Seimbangkan cakra. Ya, terutama kalau kita berhubungan dengan reproduksi kita, namanya adalah muladhara. Ya, jadi gentaria internal dan eksternal itu
disebut cakra uladara. Nah, rangkaian ini adalah untuk merelakan untuk kesehatan kandungan. Jadi punya gambaran, semua pose ini kenapa di kelas sudah kita lakukan. Jadi panjenengan menghafalkan pose ini. Ya, aplikasikan di karena sangat bermanfaat untuk kesehatan repro. Ya, jadi langsung bingung-bingung aku minum yang kok akeh berat. Dilakukan. Oke, nanti dapat itu ya. Oke, kalau keluhan itu di punggung. Nah, bisa nih dengan hand flyer, tempo, ada muka, ada utara sana, happy baby, break pose, hand pose. Itu semua gerakan juga untuk mengurangi nyeri di bagian punggung. Oke, pasien datang dengan sekarang itu langsung menjadi indikasi untuk lirukan kan jeliwangkem itu licin sekali. Nah, bayi itu bergerak, ada lilitan tali pusat. Tali pusat, tapi kalau kasusnya tali pusat pendek, pada waktu proses persalinan ada tanda tursing, nah itu memang tidak bisa meskipun lengkap bayinya tidak bisa turun. Berarti memang indikasi serta. Tetapi kalau tali pusatnya cukup normal, maka itu licin sekali. Kita APL langsung dicek lilitan tali pusat. Kalau ternyata ada lilitan yang potong, gitu sebenarnya tidak menjadi indikasi mutlak untuk lilitan tali pusat. Kalau ketubannya masih baik, kemudian kepalanya belum masuk panggul loh ya, belum masuk panggul, kita bisa ajarkan yaitu upah ekstra, berikan ruangan yang luas, table pose, cell pose, atau muka. Jadi ini hampir sama dengan ritme sunnah. Ya, jadi bisa diubah. Terus tulang ekor pun nyeri bu, posenya apa? Tapi semua gerakan ini adalah untuk mengurangi keluhan tulang ekornya. Berarti semua pose yang kita gambarkan tadi, yang kita praktekkan tadi, orang tak bingung-bingung boleh sih apa yo sing tak ini kan, ternyata semuanya itu bermanfaat untuk semua keluhan yang dikeluhkan oleh tubuh. Oke, aktif apa tidak ada robekannya tidak luas. Nah, ya harus dilatih. Bisa hanya sekali ya orang. Mungkin. Maka apa yang terus acungkan malah sana habis dengan posisi ya dengan meniup ya. Jadi dengan berterima masuk pageant happy baby itu adalah untuk melatih dasar panggungnya dia lentur, perineumnya dia lentur. Teknik pelvic rock kita lakukan. Nah, oke. Nah, persiapan persalinan dengan suami ini tempat saya. Nah, ini saat mulai ini gejala ini adalah kelompok selektif. Ini atas tadi bukan yang ini pas ini. Ini ada 4 guru senam. Yang ini adalah guru senam salsa-station di Kudus, terkenal juga. Ini adalah guru Sumba. Terus yang sebelah sini itu sama-sama guru Sumba. Dan dengan 4 orang ambil bareng, semua guru senam. Jadi pada waktu saya ajar, ini sebenarnya bagi TikTok aja. Pada waktu saya ajar nih, wah, ini saingan para guru Zumba itu buat kayak ini pada Rocky ini mantap banget. Gurunya kalah. Karena mereka guru-guru
dulu tenang juga. Nah, oke, ya, oke, nanti apa namanya, rebus. Nah, ajarkan Reposo karena apa, Reposo ini sangat membuat posisinya optimal, mengurangi rasa nyeri, membantu turunnya kepala paru dan kembali rasa tidak nyaman di bokong. Kita langsung dilakukan. Ini adalah selebgram punya rumah makan terkenal di Kudus. Ini adalah akupunturis di Kudus. Pasiennya juga banyak. Karena suami istri akupunturis juga dosen akupuntur. Jadi kalau kita sudah ini harus pede itu tadi ya. Wes pokoknya dia segala profesi itu akan datang. Oke. Kuncinya kita harus percaya diri, makanya berkali dulu ilmunya. Karena ternyata pada waktu pada di kelas persiapan kan manajernya, titik manajer, nah ketemulah guru akupuntur. Nah itu beliau juga apa ya gitu, nah gitu ya. Nanti kurang, ini kita ajarkan mulai nanti ke 6.000 ini kan persiapan persalinan gitu maksudnya. Yang tadi saya cerita bahwa ini adalah untuk amal ibadah sehingga saya berikan. Padahal kalau secara kita menghitung uang, tentu saja taruhnya 2 kali. Tapi ini penghargaan dari klien-klien saya sudah ikut, saya berikan. Nanti kalau saya sudah punya banyak tamu, tak penghargaan. Enggak lah, kita ingat tadi ya, kita bukan hanya sekedar ngejar uang, ya. Oke. Nah, jadi semua kehamilan di atas 36.000 saya persiapkan di kelas persiapan persalinan. Di sini saya ajarkan semuanya, tapi dengan endorfin massal karena untuk mengeluarkan hormon oksitosin dan hormon morfin. Nah, kita juga harus jelaskan di kelas bahwa pada waktu pada proses persalinan harus selalu terbuka. Oke, saya kan akan mempraktekkan yang namanya adalah ini kita praktekkan namanya adalah forward learning inversion. Tapi ini saya di sini, karena apa? Karena ini terlalu tinggi sebenarnya ya. Kalau terlalu tinggi seperti ini, maka di bawah itu diberi bantal atau diberi ini benar-benar di peti, ya, di peti. Ingat alatnya tadi tidak boleh tensinya tinggi, rendah, pandemi, tidak ada di hulu. Ya, jadi lututnya berada di pinggir, jangan sampai drop, jangan sampai pada waktu kita turun kemudian ke bawah. Nah, tarik nafas panjang, kemudian angkat, kemudian tangannya turun. Kemudian punggungnya letak. Ya, punggungnya satu garis. Hanya 3 kali nafas, 3, 2, 1. Sudah cukup. Nah, bayangkan kalau tingginya segini, ibu hamil, tak bunyi kok bisa. Tapi kalau itu pun, makanya tadi sofa saya berapa? Ukurannya 50 cm. Nah, di bawah kasih itu learning inversion, yaitu dilakukan hanya 3 kali nafas saja. Itu apa sih pada? Karena semua darah masuk ke kemudian kita ke posisi side laying. Nah, ini benar-benar berada di pinggir tempat tidur. Kan Mbak Roni atau Mbak Laira maju ke depan karena menjadi asisten saya, menjadi suami saya.
tangannya ke atas seperti ini. Nah, ke atas seperti ini. Nanti suami menahan di sini. Terus menahan di sini. Boleh dari belakang ya, tidak kelihatan. Ini saya ke sini, terus pegang lihat saya, pegang panggul saya. Nah, jadi diarahkan ke sini. Tarik ke sini. Ini. Nanti ya. Nah, ini ke sini. Kakinya ya. Nah, oke, kalau ditarik saya. Oh, begini, tahan ya, kayak ditahan. Pada waktu nanti apa namanya, kaki saya tuh biar tidak nunduk ke depan. Angkat kakinya. Kemudian tetap ditahan yang bagian ini biar saya tidak beriman. Kemudian turun. Nah, serong jantung. 3, 2, 1. Angkat lagi. Turun. Ulang. Tarik nafas, angkat. Serong, turun. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Oke, jelas. Sekarang di breakfast. Ya. Nah, posisi berbaring itu. Berbaring. Nah, breakfast. Jadi dibuka. Nah, tangannya lurus. Tarik nafas. Tarik. Sistem pelvic floor. Dan panggulnya tadi. Nah, ini terus diganjel, disakung deh. Nyaman, nyaman. Ya, pas gitu. Oke, sudah nyaman. Nah, kemudian posisi breakfast seperti ini lakukan dengan pakai center. Pakai center, bahwa kepalanya sungsang gitu. Nah, kamu anak yang hebat, pinter. Nah, tapi kalau kepala di atas nggak nyaman, yuk geser ke sini. Nah, ini tepi atas fisis letakkan. Terus top, tadi ada top, sentuhan. Kamu anak yang hebat. Itu kamu nanti dipuji. Orangnya tukang di alam-alam kan dia itu ya apa namanya dipuji-puji itu kan dia kemudian benar kamu itu pintar ya ayo geser ke sini kamu akan nurutinnya lakukan terus menerus siapa yang didengarkan suara apa suara ayam jadi ayamnya selalu disuruh halus sekaligus itu untuk stimulasi otak. Nah, selain itu tadi musik. Nah, jadi musik headphone letakkan di sini. Kenapa? Ini kan nanti kan berhubungan dengan gravitasi. Kemudian makanya kalau perutnya tidak enak, jangan dikasih minyak telon di atas. Tadi. Terus lagi, apalagi nih, kompres. Di sini pakai dingin. Kalau kepalanya di sini, jangan kompresnya di sini. Kenapa? Dia akan geser di sini. Karena sini nggak dingin. Jadi kompres lebar sini. Kemudian di tepi atas sisi kanan. Atas dingin, bawahnya kanan. Itu berbarengan. Maka dia akan betul dia akan geser ke belakang. Nah, nah tadi yang namanya titik bintang 67 itu di kelingking bagian luar. Ini bisa dengan akupresur berarti dipijat atau bisa dengan moksa yaitu dikasih cerutu kayak cerutu saya kayak cerutu atau dengan sistem sujo. Sujo itu dengan biji-bijian. Biji-bijian ditaruh di kuku bagian pinggir tuh, plaster udah. Nah itu bisa untuk memutar. Tapi hati-hati titik beda 67 adalah sekaligus induksi A. Posisi breakfast ini berapa lama? Nanti berapa lama yang tadi sudah masih kuat. Jadi dengarkan tubuhnya 5 menit buat ya udah apa.
Karena ini tidak membandingkan, tidak menekan pada binatang. Oke. Nah, ambil dulu pang, baru dulu, baru pang. Ya. Nah, langsung lanjut karena posisi di situ ya. Kita langsung ke posisi yang namanya treatment dulu ya. Oke. Sekarang kita ke posisi sudah sungsang ada ini ya, sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke posisi yaitu kita akan ke reboso. Oke, nah ini biar posisi seperti ini ya. Nah, menunggu seperti ini. Jadi kita bicara reboso pada waktu nanti mulai kehamilan di atas 36 minggu sudah mulai kontrak. Yang paling banyak dirasakan ini adalah di sacrum. Ingat di sacrum ini ada lubang-lubang sarafnya. Kemudian dari bagian belakang, panjang tergajar dengan tali BH, dengan BH. Itu terasa. Jadi pada waktu nyeri kompres dulu pakai air dingin. Diselang, nanti kompres pakai air hangat. Sekarang kita akan melakukan reboso. Ini adalah reboso tenis. Bungkus bokongnya, kemudian namanya saja candy, dari kayak permen. Jadi, ini adalah head squat. Jadi, counter pressure. Jadi, boleh ditekan ini. Kalau nggak kuat lagi, bisa ini enak. Enak. Balik kalau hamil ya. Ini reboso, kemudian counter pressure di bagian panggulnya. Kan ini apa? Ini juga men. Nah, ada jadi kemudian bumping. Nah, bumping perutnya dibungkus. Dibungkus, jadi ibu hamil dibungkus hamilnya perutnya dari atas sampai ke bawah. Benar-benar jangan sampai ada yang terjepit, dibungkus. Ini. Nah, terus pegang, jangan sampai ada yang kendor-kendor, pegang. Kemudian ditarik dulu. Nah, seperti kita itu mengayun, ya. Jadi pada waktu hamil, kalau diginikan, rasanya enak banget. Kenapa? Enteng. Seperti ada yang ikut gendong. Kalau ditarik mana? Ya. Kemudian digerakkan. Bapin. Enak kan? Ya, ini tidak hamil loh. Mbak Noni tidak hamil di ayunkan seperti ini. Nyaman. Nah, terus pada waktu nanti sudah mulai kontraksi, kepala sudah turun, kemudian ada tekanan di bagian anus. Itu terasa nyeri. Kepala tekan di bagian fisik terasa nyeri. Maka kain selendang ini ya dililitkan di tulang kemaluannya, di simfisis pubis. Kemudian melingkar ke arah anus. Jadi ini akan memikat bagian tulang simfisisnya sekaligus di anusnya. Karena sebenarnya pijatan di anus itu begini. Nah, ini sekalian tarik, tarik, putar, lepas, tarik lagi, putar, lepas.
tarik, putar, terus. Ada biasanya kalau ini ya, begini kan, dia suaminya sambil ngantuk-ngantuk, boleh nggak? Ya mama, kalau enak, ya udah, nggak apa-apa, nanti kita pijat ya. Ya, badannya lagi di nah, sekarang masih menunggu, ya. Masih menunggu pada waktu apa sih? Pada waktu proses persalinan sebaiknya itu ada simbol di ruang persalinan. Karena ini selain untuk nanti yang ya, itu tak menunggu seperti ini. Banyak enak tak? Nah, kita bicara tentang pintu atas panggung. Pintu atas panggung berarti kan pintu tengah panggul, Mbak Lela, itu dulu Mbak Lela yang itu. Pintu tengah panggul, ingat, ini pintu tengah panggul, ada tonjolan yang bisa, yang ada di dalam kan? Nah, dia menonjol ke dalam. Ini pintu tengah panggul. Kemudian ini pintu bawah panggul, ada tulang rusuk dan ada tulang ekor. Padahal kepala kita tahu paham tentang mekanisme persalinannya, kepala berada di pintu atas panggul, kalau ada kontraksi kan miring dulu jaim asiditismusnya posterior kan gitu. Kemudian balik lagi, kontraksi tadi yang asiditismus anterior. Kemudian baru dia akan putar kaki dalam. Ubun-ubun kecilnya berada di tepi bawah simfisis. Nah, disinilah berada di pintu tengah panggul. Kemudian selanjutnya baru dia akan turun ya di pintu bawah panggul. Pada waktu proses persalinan kita harus paham pada waktu, pada waktu untuk membuka pintu tengah panggul, pintu atas panggul dan pintu bawah panggul, ini bisa dengan posisi apa? Nah, coba, maaf ya Mbak Roni, pegang tulang duduk, kemudian dorong ke depan. Nah, coba, katanya sudah dulu ya. Oke, belak ya. Ke depan, ini tulang duduknya akan ke belakang. Nah, ini membuka. Kalau saat kita ke depan, tulang duduknya menutup, maka pintu atas panggungnya membuka. Kemudian tuh. Nah, nah, gue sendiri Mbak, maju dulu. Nah, oke. Nah, ini akan membuka pintu atas dan pintu bawah panggung. Oke, sampai kakinya saja yang bergerak. Tutup, buka, tutup, buka. Ini kalau kita pegang di sini, sama buka, tutup, buka, tutup kakinya saja. Ini juga membantu membuka pintu atas dan pintu bawah panggung. Nah terus, kalau untuk membuka pintu tengah panggungnya gimana? Jangan ke depan sini satu, menunggu sini satu, kakinya. Iya. Jadi apa nih tadi menunggu lagi Mbak? Seperti tadi, iya, harus tahu. Menunggu. Nah, kemudian ke arah standar, dorong sini. Dan ini membuka pintu tengah panggul di saat kepala sudah berada di hot dua. Karena ini harus membuka pintu tengah panggul. Oke, paham ya? Jadi pada waktu di ruang persalinan, pentingnya kenapa sih kok pakai jimbon? Kok pentingnya apa sih melakukan mobilisasi? Karena itu sangat membantu pada waktu posisi kepalanya tuh. Oh iya, tunggu cepet ya. Oh iya, siap, siap. Oke, ya. Oke, sekarang ya. Tinggal ini asumsi gini, terus baru dancing. Nah, ya. Oke, lu kok cepet kan? Iya, oke. Oke, ternyata. Oke, ya kita sekarang posisi persalinan. Ya, berbalik miring ke atas sisi kiri, Pak. Bu, nggak terasa ya. Sisi kiri ya. Oke, pada waktu kita persalinan,
lengannya dibagi tangan, jadi kan begitu ya. Pada waktu persalinan, seringkali kebanyakan kakinya lutut kayak gini. Padahal itu kan kalau kepala masih tinggi, posisi lutut. Dari gimana ada populasi ya turun pada tadi proses persalinannya seperti ini. Maka kaki ini harus selalu dalam posisi terbuka untuk membuka pintu atas tanggul. Apalagi kalau kita punya pen. Kalau kepalanya masih tinggi, maka arahkan kakinya ke belakang. Nah, ini kayak orang cek. Nah, ini akan membuka pintu atas panggul. Ya. Kemudian, kalau tadi sudah turun dua-dua, jadi akan membuka pintu tengah panggul. Maka kaki yang bawah diluruskan. Kaki bawah luruskan. Ini benar belok. Suaminya mau tahu, bantu nih. Atau kakinya diganti, buka. Nah, sudah turun, langsung maju. Nah, ini membuka pintu bawah. Itu ya. Kok cepet deh, gitu. Ya. Nah, ini adalah posisi ini masuk. Oke, kemudian untuk yang endorfin masuk di mau masuk diajarkan sudah tahu ya memasak induksi air untuk endorfin masuk. Ya, ya, yuk, 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 kebut, ya, duduk ya. Kemudian peluk. Nah, kakinya duduk ya, duduk, kakinya begini. Nah, endorfin masak, relax. Nah, endorfin masak tidak boleh tahan di sana. Busanya lepas, jadi telanjang bulat. Lakukan sentuhan. Lakukan sentuhan pusat lengannya, kan gini-gini, kemudian lehernya, telinganya, turun ke leher, usap punggung sampai ke tulang ekor, usap ke bagian paha. Lagi, usap. Kemudian selanjutnya, usap lagi, terus suaminya suruh mereka suruh cium, pegang terus bagian bawah, ngobrol sama si kecil. Nah, ini kepalamu, yuk sudah waktunya lahir, buka cerita lainnya. Sampai masih positif, doa-doa yang lagi diusap lagi. Usap. Sekarang pegangnya di modelin mama. Apa itu? Punggung kanan, punggung yang sebelah kiri, biasanya 80% ya. Bagian yang berlawanan dari jari kaki dan ngobrol lagi, cium lagi, peluk, usap. Nah, terus sekarang di puncak perutnya. Nah, puncak perutnya, cium terus lagi, ngobrol lagi. Apa yang masih lagi? Usap. Nah, itu tadi boleh buka. Nah, sekarang usap. Sekarang sambil payudara bagian bawah. Nih, aku boleh bagian. Ya, sambil payudara bagian bawah. Kemudian diusap. Ingat, pada waktu suruh stimulasi, bukan berarti pinter-pinter. Persis itu. Jadi usap areolanya, kemudian lagi usap lagi tadi gini gitu ya. Nah, kalau kok ganti usap lagi. Lagi usap lagi di atas tujuh. Itu adalah usapan di ya, ini turun, ini tempuh satu jari di samping kanan. Kemudian titik tengah di jari. Oksitosin di jari ini. Sampai ke bawah. Kalau endorfin sampai ke bawah, di sini ada
Tangan. Nah, bisa geser sini Mbak Lela. Nah, bisa diingat. Jadi antara ibu jari dengan jari telunjuk, ini ada yang menonjol, titiknya di sini. Oke, ya, tekanan. Kemudian bisa tekan-tekan lepas atau dengan sirkulasi. Kemudian selanjutnya genggam, titik tengahnya lepas, rasanya ngerti. Oke. Kemudian dari jari kelingking luar. Jadi gitu kan. Oke. Titik berikutnya dari pergelangan tangan 3 jari. Rasa? Enak ya, Mbak? Oke. Kemudian dari siku, teko, dari siku 4 jari. Sama. Oke. Depannya. Ya. Jadi ini satu garis meridian, ini titik oksi. Berarti saat hamil di atas 36 minggu, bahkan pada waktu menyusui. Tapi ngebut ini, maaf ya. Ya, ibu jari dengan jari telunjuk bisa terlihat ya, sama. Terlihat ibu. Saja. Kemudian di telapak, tadi kan telapak tengah, ini juga sama nih. Masa ya, coba biar di zoom di sana. Nah ini titik ini, ya. Nah, kemudian apa yang sini Mbak? Karena biar terlihat. Nah, ini titiknya sini. Terus titik di sini, ini mata kaki, satu jari di bawah. Sama. Hebat ya. Jari kelingking bagian luar nih. Tadi di sini ya. Kalau sujud itu dimasukkan biji-bijian di sini. Splaster. Iya, kan pada waktu jalan kecil. Gitu. Kalau moksa berarti ya udah. Nih, moksanya ditaruh sini. Nah, terus dari tadi kaki dari sini, mata kaki sini ya yang bisa. Ini mata kaki, satu jari di bawah tadi. Kemudian ini mata kaki 4 jari. Tadi kan tangan 3 jari. Nah, nempel di tibia. Nah, rasakan rasanya beda kan? Ya, segede enak. Dari lutut, sendi lutut nih 5 jari. Nah, kanan dan kiri nempel juga kanan kiri. Rasa Mbak. Kemudian dari atas, dari paha, dari lutut 5,5. Geli-geli nyeri. Itu titik untuk induksi alami, baik itu untuk nanti pada waktu merangsang kontraksi alami, maupun pada waktu untuk memperlancar laktasi. Titiknya sama. Titiknya sama. Iya, di atas 36 minggu kalau hamil dilakukan diajarkan endorfin sama ya. Terus manual ya. Kemudian pijat perineum mungkin sudah pada tahu pijat perineumnya ya. Jadi mulai dari tepi atas sintesis pijat, kemudian ke bibir vaginal labia mayora sampai ke bawah. Ini perineumnya dari sini karena ini kecil, tipis sekali. Ulang ya, 3 sampai dengan 5 menit saja. Kemudian selanjutnya setelah diulang, satu ruas jari masukkan ke dalam lubang vagina. Satu ruas jari tak ganti sini. Nah, masuk satu ruas jari, tarik nafas arah jangkauan, tarik yang luar. Jadi kayak gitu. Udah geser, tarik nafas, geser ke arah jam 7, sama tarik lembut mas. Ke arah jam 8 geser. Terakhir dan ke turun ke jam 5, 4. Kemudian pelan untuk meletupan perineum. Kemudian kompres pakai air hangat.
untuk memperlancar kredit. Kemudian Bu, suami saya LDM, gimana? Pakai small ball. Small ball dipakai untuk duduk. Nah, sama seperti pelvic rocking. Kan berada di perineum. Maju, mundur. Iya, tapi ini kan small ball berarti langsung berada di perineum. Kalau pakai gimbal, ingat ya, gimbal, duduk di gimbal, ukuran gimbal sesuai dengan tinggi badannya. Lutut tidak boleh lebih tinggi, itu ya. Itu ada gimbal gitu. Nah, oke, pemakaian gimbal, meskipun ini sudah ya. Nah, jadi ini lurus atau lutut lebih rendah. Nah, oke, boceng. Kanan kiri, panggulnya yang bergerak. Panggulnya yang bergerak, depan belakang, panggul yang bergerak, putar, putar, angkat gerak, angkat gerak. Nah, itu pembagian jin, boleh menunggu, boleh dengan duduk. Pilat, yuk langsung pelvic rocking. Pelvic rocking. Nah, ya, memang apa ini tuh latihan. Ini saya sampai berhari-hari. Kita memang kita kemas satu ini. Ya. Udah semuanya yuk berdiri. Saya kalau tidak ada simbol, maka klien kita ajak untuk melakukan pelvic rocking. Yuk, joget juga. Yuk. Iya, tidak kita goyangnya tidak pakai musik itu, gerakan itu, tapi kita menggerakkan panggulnya. Jadi hanya gerakannya. Goyangkan kan. Oke. Yuk, tangannya ke atas. Goyangkan panggul. Goyang panggul. Goyang panggul. Yuk, tangannya di pinggang. Terus panggulnya ke depan. Ke belakang. Yang online bisa ikut ya, Kak. Depan. Yang online bisa mengikuti ya. Ke belakang. Up lagi. Oke. Up. Oke. Oke. Yuk, tangannya di pinggang. Good. Good. Oke. Lagi. Good. Iya. Lagi. Yuk, tangan di arm. Good. 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 Oke, berarti jangan di atas. Bisa. Dorong. Oke, nanti yang sebelah kiri angkat, buka, dorong. Oke, angkat 8. Angkat 8 lagi. Angkat 8 lagi. Oke, yuk diletakkan. Angkat 8, diletakkan. Oke, ya. Ya, jadi itu dari simple breathing itu bermacam-macam. Tidak, maksudnya, berarti sampai itu tidak terima. Kuncinya ada apa? Goyangkan tangan kanan kiri, depan belakang, putar-putar, angkat belakang. Pakai jempol juga sama. Ada dengan simple breathing. Ada macam-macam. Gitu ya. Jadi itu adalah untuk menggerakkan tangan. Kalau saya di kelas saya, oh my god, karena tujuannya tahu, mereka iya, jadi betul, orang ini jadi di bagian menentukan bagian
Jadi setiap tempat saya Mbak, setiap sesi pasti saya tutup dengan sebelum sebelum cooling down untuk yoga pendinginan, saya ada untuk dancing. Nanti dancing saya variasikan berbagai gerakan, gitu ya, berbagai gerakan itu wah ini ya, itu variasi dancing segala macam modern. Ada pelatihan lagi untuk dancing lumayan. Jadi ya, baik. Itu yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf kalau memang jadi materi banyak. Selain itu memang aku mas dalam satu hari gitu ya. Dalam satu hari makanya modulnya itu satu susun demikian rupa. Tujuannya apa? Agar mudah untuk langsung diaplikasi. Meskipun pelatihan kemana-mana dengan guru siapapun, kalau kita tidak melakukan, maka secara otomatis itu juga menjadi mubazir. Tetapi di saat kita itu terus berlatih, maka secara otomatis kita pun akan bisa dengan sendiri. Di saat jangan takut pada waktu membuka kelas, tapi memang kita mau dari dulu, ya kita mau dari diri kita dulu. Tadi ambil semua di dalam itu sudah tinggal untuk ini tak terapkan ini. Jadi semua tadi gerakan kan memang kita praktekkan. Tetapi pada waktu di kelas tentu saja panjenengan harus menyusun dengan 40 bahkan 1 jam ya 40 menit. Jadi saya sampaikan dulu saya meneliti. Awalnya saya begitu Mbak. Saya meneliti. Kalau saya gerakan ini saya buat ada yang 3 poin. Berarti aku butuh gerakan ini. Sudah habis itu dipraktekkan dengan pasien. Kalau seandainya ada yang lupa, gitu ya, itu bukan suatu protap yang harus itu dilakukan sama. Ada yang lupa, yang penting, oh iya, nah itu tidak membahas. Karena tapi untuk bermanfaat untuk mengurangi segala keluhan pada ibu hamil. Gitu ya, tetap semangat, berhati sejak awal dan harus berani untuk mengakui semua. Namanya kita ini adalah perintis, bukan pewaris. Meskipun saya di tempat saya sudah begitu, tapi saya bilang anak saya nantinya pun belum tentu jadi pewaris. Kenapa? Karena kembali kepada keterangan nantinya adalah anak saya begitu ramai ya. Jadi, tapi pada waktu nanti saya mungkin sudah dipanggil Tuhan yang terus tergantung kembali kepada setiap individu. Karena anak saya nih, sayang nanti kamu yang nanti kamu dokter kan tidak menjadi hambatan. Iya, pada waktu dia ikut gitu. Gitu ya. Karena semua kita tergantung pilih. Sempurnaan hanya milik yang Selatan dan saya akhiri. Ada pertanyaan. Pertanyaan banyak pertanyaan. Oke. Ya. Ya, ini tadi yang gerakan saya sudah seperti jelpos, tapi posisi berdiri bagaimana? Istirahat posisi berdiri. Kalau namanya jelpos, ya jelpos itu memang posisi dalam posisi tidak berdiri, ya tidak berdiri. Jadi pada waktu posisi berdiri, istilahnya tidak ada restoratifnya. Paling yaitu tadi hanya stretching, lepaskan seperti itu. Tapi kalau jelpos memang posisinya adalah dalam posisi di tumpuan di matras. Gitu ya, Dokter Syahda. Jadi kalau posisi jelpos nanti semuanya harus dalam posisi tengkurap apa nih? Ya. Maaf Bu, kalau perbedaannya senam hamil, Renata Yoga dan
Pilates juga apa? Karena di sini ada yang menyediakan ketiga layanan. Oke, ya senam hamil, senam hamil ada persamaan nafas juga ada gitu ya. Ada nafas. Hanya beberapa senam hamil itu nafasnya ya diajarkan nafas perut gitu ya. Diajarkan nafas perut. Nah, kalau di yoga itu lebih banyak variasi nafasnya, teknik nafasnya. Kemudian gerakan-gerakan kalau yoga itu memang melatih otot dari perutnya, otot dan sebagainya. Kalau yoga itu kita benar-benar sampai ke bagian otot dalam gitu. Itu yang membedakan. Kemudian ada di senam hamil ada ya relaksasi ya. Nah, ada juga relaksasinya. Hanya memang ada sedikit perbedaan, ada juga gerakan contoh. Kalau senam hamil itu tadi breakfast itu ada. Baik, cara variasinya naik angkat turun seperti itu. Nah, kalau di yoga itu kita posisi atas, contoh kalau yang breakfast itu masih ditahan, tapi nafas tetap mengalir, menguatkan ototnya, gitu. Jadi kalau yoga memang lebih lebih lagi masuk ke jaringan-jaringan ototnya. Nah, kemudian kalau pilates, pilates itu ada alat bantunya. Contoh, yaitu pakai small ball. Ya, small ball tadi. Ada posenya hampir, ada juga pose brick pose, tapi mungkin namanya yang berbeda gitu ya. Di senam hamil itu juga bukan brick pose gitu, tapi samanya berbeda. Nah, kalau di pilates, kalau posisi break pose tadi, ini dikasih bola, dikasih small ball. Nah, jadi dicepit di bagian pahanya, kemudian dinaikkan seperti itu. Kemudian nanti umpama ini posisi tadi child pose, apa child pose apa namanya? Kita pakai utkatasana atau chair pose, itu juga bisa pakai alat bantunya. Jadi ada alat bantunya dalam bentuk billiard ball, misalnya biasanya seperti itu, atau dengan apa untuk karet karet seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Ya, kalau saya oh iya udah pakai gimbal, itu variasi sebenarnya, variasi. Ya, seperti itu. Kemudian kalau saya kok masih di TM1 ya, malah tadi telat telat ngekliknya di slide-nya ya. Oke, kemudian pada yoga hamil berdurasi 60 menit untuk asana 40. Biasanya butuh berapa banyak total gerakan. Nah, itu tadi kita dalam gerakan yoga itu bisa diulang ya. Kalau kanan kiri berarti kan sudah dua repetisi. Kalau tadi posisi chair pose ya. Chair pose berarti posisi seperti duduk di kursi berdiri tadi. Itu bisa saja diulang satu kali. Jadi untuk menentukan berapa gerakan itu tergantung kita untuk mengaplikasikan. Jadi kita buat 3 repetisi. Jadi semuanya harus kita inikan dulu ya. Kita kalau awalan pasti kita coba kan, kita susun. Saya akan ke Sukhasana, kemudian hand flyer. Kemudian saya ke Bada, gitu ya. Bada Konasana. Kemudian saya selanjutnya akan tumpah. Itu harus dipraktekkan dulu. Saya buat berapa repetisi. Nah, itu juga untuk menentukan berapa gerakan yang akan kita gunakan. Nah, untuk 40 menit yang asana tadi. Jadi, tetap kita uji cobakan. Kalau nanti sudah mengalir pada, saya tidak pernah istilahnya, tidak pernah menguji coba dulu, ya udah akhirnya nanti berjalan. Tapi pada waktu awal kita dicoba dulu, karena tiap orang tuh pak pergerakan ini masih nunggu padahal jeda gitu seperti itu. Tapi karena kalau kita sudah terbiasa, apalagi kelasnya yang baru tidak ada, sudah itu lebih lagi lebih cepat. Guru itu tidak punya istilahnya, guru itu tidak akan kehabisan akal. Jadi nanti Bunda langkah pertama memang dicobakan dulu membutuhkan waktu berapa, gitu nggih. Terus apabila usia kehamilan 34 belum optimal, janin posisi kepala sudah di bawah, apakah
tidak apa-apa, belum optimal, kurang dari 3-4 minggu, posisi kepala sudah di bawah, apakah tidak dilakukan gerakan membantu sungsang? Nggak apa-apa. Jadi umpama nih contoh itu sebenarnya adalah restorasi, itu juga untuk mengurangi di bagian punggung. Jadi tidak, sebenarnya posisi adu muka itu baik itu sungsang maupun posisi sudah optimal sampai ke bawah juga di tulang ekor seperti itu. Jadi bukan berarti sungsang hanya itu aja. Enggak, jadi tetap boleh dilakukan, tidak akan memutar seperti itu ya, karena jadinya sudah gede juga. Nama TikTok ibu apa? TikTok ibu ini cari anak Siti Arianti, host of Amira. Nah, nanti bisa dilihat itu Siti Arianti, host of Amira. Ya. IG saya Siti Arianti, yang IG biasanya IG jalan-jalan. Yang IG usaha adalah host of Amira, House of Amira. Nah itu nanti punya saya. Ya. Oke. Terus tadi gerakan penet jimbol, buka BAB dan lain dilakukan berapa lama? Ya, kita bisa lakukan paling tidak itu ya, gerakan itu paling tidak satu gerakan bisa 5 menit ya. Jadi sebenarnya tidak istilahnya protap yang baku harus ini 2 menit enggak sebenarnya. Karena pada waktu berada di jimbol, yang penting posisi kepala sudah tadi ya di bawah ya, optimal maupun tidak, karena kalau optimal itu kan sudah masuk klub sudah berada di bawah, umpama ini masih oblik itu pun sangat membantu ya, sangat membantu. Jadi durasinya tidak menjadi protap yang ini harus hanya 8 gerakan, enggak. Jadi itu nyaman, lihat bisa bergoyang-goyang ini aja pakai jimbol ya. Oke, kemudian kameranya nggak pas, bagus aja. Bu, tapi dancingnya itu apa ya? Oh, jadi dancing itu Bun, musiknya itu gitu. Saya kadang bisa saja pakai desa di teriak. Tujuannya seperti apa? Kiri kanan kiri depan belakang goyang goyang. Jadi Bun, kalau tadi yang saya pakai adalah madel. Yang kita itu nyaman. Nah, gerakannya adalah pelvic rock, itu kanan kiri depan belakang putar-putar. Tujuannya seperti itu. Jadi musik apapun bisa, tapi kebanyakan yang musiknya kalau pelvic rock itu yang semangat gitu ya. Kalau nanti pakai Jawa, wah itu udah cocok gitu ya. Jadi pilih aja musik yang kita itu nyaman untuk bergerak, kita variasikan seperti ini. Bisa berbagai variasi yang guna. Madain lu, saya juga sering memakai dekat di itu juga bisa dipakai ya. Oh, saya juga sering pakai itu apa namanya yang capi cair bisa saya gunakan. Bisa Bu, ya bisa. Jujur itu yang gimana? Kayak musik rock gitu. Jimbon dan persalinan kabil boleh, bisa saat persalinan, bisa selama kehamilan, apalagi sudah ada keluhan di apa panggulnya di ada di susu itu ya, kan tujuannya setiap tikanya yang terasa nyeri itu bisa digunakan, nyaman banget pada waktu dilakukan seperti itu. Nah, boleh di usia kehamilan berapa? Mulai masuk di trimester 3 boleh dilakukan, bahkan sampai nanti persalinan ya, sampai persalinan. Jadi reboso, semua reboso tadi.
Nah, kayaknya sudah semuanya ya, dan dijawab. Boleh nanti kalau seandainya ada hal yang ditanyakan, boleh WA saya. Ya, boleh WA saya. Silakan boleh dicatat. Kalau enggak ya nanti hubungi dari Samudra untuk bisa di-share nomor WA saya. Nah, nanti kalau seandainya nih mau buka masih bingung atau apa, silakan. Saya akan jawab. Cuma itu tadi dari jam 8, setengah 8 sampai dengan jam 3 saya hanya menerima WA saja. Kalau telepon, aduh, kerjaan saya di rumah sakit itu bagian edukasi, muter ke sana kemari, saya banyak hubungan internal maupun eksternal, jadi sering banyak jalan-jalan. Nah, sehingga saya sering sulit kalau menerima telepon, banyak rapatnya juga. Nah, jadi kalau WA kerja saya karena juga hampir hampir berapa separuh hari itu saya berada di depan komputer sehingga saya masih bisa untuk menjawab di atas jam 10 malam sampai subuh saya tidak bisa menjawab karena saya tidur. Gitu ya. Ya, ya. Jadi itu yang nanti bisa tolong di share nomor WA saya, silakan kita bisa saya bantu untuk apa yang belum saya sampaikan ataupun yang ingin dikonsultasikan atau lalu mau buka layanan yang pengembangan bidang. Ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih sekali atas kepercayaannya. Ini menambah silaturahmi kita, ya. Dan semoga saja Bunda semuanya bisa sukses mengembangkan diri di pelayanan ini, baik yang sudah bekerja di pengembangan di tempat kerja maupun pengembangan secara mandiri. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Lingkupin tidak ada bisa. Terima kasih.